wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Aman. Anak-anakku semua yang Bapak muliakan, hari ini kita tidak terasa memasuki 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, yang mana disebut dengan 10 hari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Dengan syarat anak-anakku kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus menjalani ibadah puasa dengan baik, tentunya yang kedua harus ditambah dengan amalan-amalan baik di bulan puasa Ramadan, seperti tadarus Al-Quran, kemudian sedekah anak-anakku, infak, kemudian berbuat baik kepada tetangga seperti anak-anakku yang telah lakukan kemarin dalam kegiatan Bubos 5 atau buka puasa, buka bersama on the street. Kemudian anak-anakku perbanyak amal ibadah di 10 hari yang kedua agar supaya kita di 10 hari kedua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini Bapak ingin membahas tentang keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa. Dalam arti kita harus berharap, memohon segala sesuatu yang kita inginkan dan segala sesuatu yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, semua doa itu penting. Jadi anak-anakku, ketika setelah selesai sholat, apapun sholatnya, baik itu sholat yang utama adalah sholat 5 waktu atau sholat sunnah tarawih, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah hajat, sholat sunnah duha, anak-anakku, setelah sholat jangan dahulu bergerak dari tempat duduknya. Atau ketika anak-anakku sedang di masjid, jangan dulu berdiri lalu keluar dari masjid. Ingat anak-anakku, waktu yang mustajab atau waktu yang mayoritas adalah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah selesai kita sholat. Anak-anakku, setelah sholat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama adalah meminta ampunan untuk diri kita, kedua orang tua kita, dan semua umat Islam, ya anak-anakku. Kemudian setelah itu anak-anakku berdoa apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan anak-anakku, berdoa, ya, curhat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, doa adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan penuhi permintaan kamu. Kalau anak-anakku meninggalkan doa, artinya anak-anakku berarti meninggalkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anakku meninggalkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti seakan-akan anak-anakku itu menunjukkan perilaku yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, yang ketika diperintahkan berdoa dia tidak berdoa. Maka anak-anakku setelah sholat berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, kita akan diberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita minta. Contohnya anak-anakku minta apa?
motor misalkan, ya. Kemudian ya, tahu-taunya orang tua kita beli motor, minta mobil dikasih mobil, minta apa yang diinginkan sesuai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang pertama, sesuai dengan apa yang kita inginkan dikabulkan. Yang kedua, Allah mengabulkan permintaan kita tapi dalam bentuk lain. Contohnya anak-anakku, misalkan ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan mobil. Ya, mobil mewah taruhlah. Mobil mewah yang harganya miliaran ya, atau yang harganya ratusan juta. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, tidak diberikan mobil, melainkan diberikan hanya kendaraan motor saja. Nah, ini ada tujuannya anak-anakku. Mengapa Allah memberikan motor kepada orang tadi padahal orang tadi menginginkan mobil? Mungkin di balik itu semua anak-anakku karena khawatir Allah masih sayang kepada orang tadi, supaya orang tadi itu masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tadi tidak sombong kepada sesama. Karena belum tentu kalau dikasih mobil, belum tentu ia masih rajin sholat, belum tentu ia masih peduli dengan tetangganya. Barangkali saja dia bisa sombong karena Allah lebih tahu daripada kita semua. Oleh karena itu Allah memberikan dalam bentuk lain. Kemudian yang ketiga, anak-anakku ketika berdoa dengan berbagai keinginan, Allah tidak mengabulkan di dunia, tapi Allah mengabulkannya di akhirat. Nah, anak-anakku, ya. Jadi ketika anak-anakku berdoa, semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bentuk daripada pengabulan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kalau doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian anak-anakku, semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani semarak Ramadan, dan ingat semuanya harus mencatat di buku Ramadan, baik itu kultumnya melalui masjid yang terdekat atau di televisi kalau tidak ada kultum di masjid. Anak-anakku, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.